Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Insya Allah kita masih menjawab Q&A dari teman-teman yang masih belum sempat dijawab pertanyaannya di YouTube. Insya Allah segmen ini ada tergantung kalian semua. Jadi kalau semakin banyak komentar dan semakin banyak yang ingin disampaikan ke kami, insya Allah semakin banyak pula yang kami taruh di Q&A ini. Karena jujur pertanyaan ini sebetulnya bisa jadi konten tersendiri, cuman nanti tergantung kalian maunya gimana dan seperti apa. Jadi kalau kalian punya saran ataupun apapun itu nanti silahkan nanti berkomentar di bawah. Oke. Begitu kawan-kawan semuanya. Kita masuk ke pertanyaan keberapa ini? Kita udah nggak tahu, kemarin kayaknya lama banget ya videonya, ada beberapa menit panjang. Tapi gak apa-apa, ini buat kalian semua insya Allah. Doakan kami supaya channelnya juga bisa besar, bisa memberikan manfaat lebih kepada kaum muslimin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kami. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terus jangan lupa komen juga di bawah. Oke, kemudian ada beberapa dari kawan-kawan semua sampai mengungkapkan begini nih di Q&A di komentar ya, sampai bisa ngomong sama mereka dan nggak tahu harus gimana. Nah, ini sebetulnya nanti ada segmen yang memang kita sudah buat videonya sebelumnya, sudah ada karakteristik dan pengertian indigo itu di sini videonya. Oke. Ada beberapa spesifikasi seorang indigo itu bagaimana dan seperti apa. Itu akan kita bahas di video sendiri. Tapi pengertian dan lain sebagainya ada di sini. Oke, nanti itu akan menjadi konten tersendiri. Nah, kemudian ada nih dari fans badminton. Masya Allah, berarti dia suka olahraga. Kepala saya seperti tertusuk jarum, mulut pahit, mata seperti pegal, badan seperti ngilu. Apakah saya kerasukan jin? Kerasukan jin atau tidak kita tidak tahu ya, Mas. Tapi kalau dari ciri-cirinya kemungkinan besar iya. Sudah pernah diruqyah belum? Nah, kalau sudah, ruqyah itu simple ya kawan-kawan semua. Kita cuma perlu baca Al-Fatihah, ayat kursi 30. Tapi bukan masalah baca dan ayat apa yang kita baca. Ya, perlu difahami di sini. Tapi yang perlu dan membedakan dari setiap apa yang kita baca adalah keyakinan kita terhadap ruqyah. Begitu. Nanti kita akan bahas ini segmen tersendiri. Ruqyah itu sebetulnya sunnah atau tidak. Bahkan ada yang mengatakan dalam sebuah hadis disebutkan kalau orang yang meminta ruqyah tidak bisa mendapat syafaat. Nah, ini kita akan bahas. Sebetulnya yang tidak mendapatkan syafaat itu yang seperti apa. Oke ya, kawan-kawan semua, jangan lupa nanti ditonton videonya dan ditunggu videonya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini FF Gaming. FF ini kayaknya Free Fire nih. Yang suka Free Fire boleh lah ya, subscribe juga kita. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya mau tanya. Saya hamil, sering ngeflag. Sebentar. Ini cewek dong berarti ya. Oke, berarti wow. Cewek gaming ya, Masya Allah. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya. Saya hamil, sering ngeflag, kalau sakit punggung pasti keluar darah. Sudah periksa dokter mana-mana, tapi tetap anehnya waktu di USG janin seperti ini tidak kelihatan, maksudnya ya, hanya kantong saja, tapi kadang saya merasakan denyutan di perut. Terus saya tanya sama orang pintar, katanya ada gangguan dan janinnya nggak kelihatan karena ada gangguan sihir gitu katanya. Mohon solusinya Pak Ustadz, makasih. Oke. Sebetulnya ini pernah kita bahas ya di video waktu saya ngobrol sama Dr. Azam. Itu ada janin yang memang sudah 8 bulan itu diambil oleh jin. Jadi berangsur-angsur perutnya sudah membelendung besar gitu, tahu-tahu kempes gitu. Itu kenapa bisa terjadi? Karena memang satu, ada yang memang tidak suka dengan kita.
Dan itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau memang hal ini terjadi ketika terjadi pada diri kita, menimpa kita, jangan datang ke dukun atau orang pintar. Maaf ya, saya tidak mengatakan itu kearifan lokal, betul sekali. Tapi ya akhi, ya ukhti, saudara-saudaraku, sobat Armada Tauhid, kalau kita datang ke dukun dan orang pintar, artinya jenengan semua lebih percaya pada mereka ketimbang Allah. Karena gini, metode ruqyah itu bukan masalah sembuh atau tidak, tapi seberapa yakin dirimu kepada Allah, bukan caranya. Kadang ini fakta. Saya juga ngeruqyah, beberapa teman-teman kami juga ngeruqyah. Ada yang diruqyah itu sebentar, gangguannya berat sekali, tapi keyakinannya luar biasa. Keyakinan terhadap luar biasa. Jadi kita cuma perlu baca Al-Fatihah, kita kasih tahu pengertian, sembuh. Bayangkan. Jadi kawan-kawan perlu perhatikan di sini dan harus mengerti bahwa saya di sini paling penting adalah keyakinan. Kalau jenengan yakin sama Allah, ruqyah. Jangan yang lain. Kalau memang sudah tidak ke dokter itu tidak kelihatan, coba datang ke ustadz-ustadz yang ngerti ruqyah. Gitu ya. Ada dari, kita sensor namanya, ya Allah, aku banyak bentol-bentol di leher saya dan bidan saya di leher saya dan di badan saya. Saya bacanya di bidan, maaf nih, matanya agak seliweran ini. Dan saya sudah pergi ke dokter tapi tidak sembuh. Semoga Allah cepat hilangkan. Amin. Ya Allah, insyaallah luar biasa. Yang konsultasi kayaknya luar biasa ya. Di sini tadi di Q&A sebelumnya pertanyaannya kadang itu aja, dan di sini sudah mulai nih naik level. Ada yang perutnya sudah nggak kelihatan padahal sudah ada isi anaknya. Terus ini juga bentol-bentol di seluruh badan. Ini kenapa ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Bahkan sebetulnya ada video yang sempat viral beberapa waktu lalu. Saya mau tampilkan fotonya tapi katanya nggak usah. Ada video yang sebetulnya masuk ke kami untuk dimintai tolong datang ke sana untuk ngeruqyah. Itu luar biasa sekali. Itu santet yang dikirimkan oleh orang-orang yang tidak suka. Kadang itu yang ditujukan adalah misalkan, mohon maaf, orang tuanya, ya, orang tuanya dikirimkan santet tersebut, dan ternyata orang tuanya memiliki amalan sehingga bisa menahan itu, tidak kena dirinya. Tapi yang naasnya adalah kena orang-orang di sekitarnya. Kayak siapa? Orang yang lemah imannya, orang yang lemah agamanya, orang yang lemah dalam aktualisasi berislamnya. Sehingga apa? Ketika dia diserang, misalkan saya diserang, yang kena bukan sayanya, tapi bisa jadi adik saya yang mesti lemah imannya, yang mungkin bisa jadi kena anak saya. Maka di sini perlu sekali kenapa kita mendidik keluarga. Untuk apa? Agamanya supaya kuat. Supaya apa? Supaya terhindar dari hal yang seperti ini. Begitu loh. Kita tidak pernah tahu bahwasanya penyakit kita hanyalah medis. Banyak sekali di luar sana yang meninggal tanpa tahu sebabnya, dan tanpa kepikiran bahwasanya itu adalah gangguan jin. Karena apa? Masyarakat kita terlalu skeptis terhadap gangguan jin dan ruqyah. Gitu ya. Lebih memilih untuk apa? Untuk kayak, oh ada jin yang ganggu, terus datang ke dukun dipikir selesai. No. Datang ke dukun, datang ke orang pintar itu tidak selesai. Pasti ada tambah gangguannya lagi, tambah lagi. Sehingga apa? Kita akan datang ke dukun terus menerus. Jadi yang paling benar ada ruqyah. Karena apa? Itu mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan. Ketika kita di ruqyah, itu justru kita semakin dekat, ibadahnya semakin kencang. Semakin kita diuji, semakin kuat iman kita, semakin kuat aktualisasi dalam beragama. Ini yang paling penting. Oke? Jadi apapun itu ujiannya, kembalikanlah kepada satu hal yang paling penting, yaitu ruqyah. Karena apa? Itu meningkatkan iman kita, meningkatkan kualitas agama kita. Tapi bukan berarti terapis ini kayak seperti kami dan kawan-kawan kami itu bersih dari gangguan. Jadi enggak, kita pasti diganggu. Semua orang diganggu. Maka karena itulah tugasnya setan. Kan gitu.
Tugasnya iblis untuk mengganggu manusia, dan mereka dari bangsa jin. Ketika kita tidak bisa melakukan hal yang sesuai dengan syariat, maka kita pasti diganggu. Oke, lanjut. Wah, ada nomor kontaknya Pak? Ada. Oke, nomor kontaknya di sini. Silahkan hubungi kami. Silahkan tanya ke kami apapun yang jenengan tanya dan keluhkan, insya Allah bisa dijawab. Di sini juga ada nih grosir kaos distro original, wah keren nih. Sekalian iklan ya. Saya masukkan aja namanya. Oke, hampir semua keluhan ada. Apa yang pertama saya harus dilakukan? Yang pertama kali ketika semua itu ada, meminta tolong kepada Allah. Itu yang harus pertama kali dilakukan oleh seorang hamba. Jangan ketika susah, kecelakaan, ya Allah, astagfirullah. Giliran sudah celaka baru bilang dan baru nyebut. Jangan. Ketika kita senang pun juga harus mewajibkan dan menyertakan Allah, ya. Kawan-kawan semua, ingat, Allah itu selalu ada untuk kita. Yang menjadi masalah adalah apakah kita ada sebagai hambanya untuk Allah, ya. Ketika semuanya memang ciri-cirinya itu ada di kita, maka bagaimana caranya kita untuk membersihkan semua gangguan, menghapus semua dosa, agar apa? Hisab kita ringan. Jika Anda tidak percaya dengan hari akhir, itu terserah Anda. Artinya Anda harus mempertanyakan keimanan. Tapi bagaimana kita mengaktualisasi? Makanya antara iman dan Islam itu sejajar, harus melengkapi satu sama lain, gitu ya. Memang ketika disatukan dia memiliki arti-arti masing-masing. Islam itu adalah bagaimana caranya kita berislam dan beraktualisasi dalam mempraktikkan semua yang dari yang kita yakini, yaitu iman. Makanya ada rukun-rukunnya yang harus kita fahami, harus kita pelajari. Ya kawan-kawan semua, kita balik ke dasar lagi deh. Islam, iman, ihsan, itu merupakan dasar yang ketika memang kita sudah tahu, sudah bisa dari sebuah aktualisasi, kita akan menjadi orang yang beriman. Makanya dalam Al-Quran, orang yang berislam dan beriman itu dibedakan loh. Sampai orang yang bertawakal dan orang-orang soleh pun dibedakan. Ya, jadi kawan-kawan semua, kembalikan kepada diri Anda masing-masing. Apakah Anda hanya orang yang berislam? Bahkan maaf nih, ada yang sebutannya dengan Islam KTP. Apakah Anda bagian dari itu? Atau Anda adalah bagian orang yang sudah mulai beriman? Tapi jangan sampai Anda menjadi orang yang beriman sudah di usia senja. Untuk anak-anak muda yang sekarang masih muda, yuk kita menjadi orang yang beriman dari sekarang. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya, Q&A berikutnya.